Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian, hafizani wa hafizakumullah, wabil khusus segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin Taman Malaka Utara, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang Syarah Usmul Bayan Tarbiyah di pada pembahasan tentang Islam sebagai minhajul hayah. Jadi Islam sebagai minhajul hayah, yaitu sebagai pedoman hidup. Jadi Islam sebagai pedoman hidup itu sudah sempurna, mencakup semua aspek, baik aspek i'tiqad, keyakinan, aspek akhlak, aspek suluk, tingkah laku, aspek syu'ur, perasaan juga, aspek at-tarbawi, pendidikan, aspek ijtimai, sosial kemasyarakatan, aspek siasi politik, aspek iqtisadi ekonomi, aspek askari militer, dan al-jinai. Jinayah itu peradilan atau berkaitan dengan masalah hukum baik pidana maupun perdata. Kalau jinayah lebih kepada pidana sebenarnya. Itu seperti itu. Makanya dikatakan dalam Al-Quran di surah Al-Ma'idah ayat 3 itu,
ketika Nabi berada di Arafah turun ayat ini. Saat itu haji wada. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Tentu sempurnanya agama Islam dalam hal ini sebagai pedoman. Jadi sempurna sebagai apa? Pedoman. Jadi bukan dalam pengertian sempurna secara rincian. Karena nanti kalau kita bicara rincian, setiap zaman ada kasusnya masing-masing. Tapi Islam bisa menjawab semua itu karena pedomannya ada, gitu. Karena pedomannya ada. Saya ambil contoh misalnya dalam masalah-masalah muamalah terutama ya, dalam masalah-masalah sosial. Itu dinamikanya kan sangat luar biasa. Taruhlah misalnya kalau kita bicara jual beli, kan zaman dulu sama sekarang mungkin ada banyak, pastinya ada banyak perbedaan. Karena kalau zaman sekarang orang bisa transfer, orang bisa pakai keris, yaitu keris itu. Orang bisa pakai apalah dan macam-macam. Sehingga terus kemudian bagaimana dinamika hukum ini Islam ya bisa menjawab. Kenapa? Karena yang penting prinsip muamalah itu adalah ini saya namanya pedoman. Yang penting al-aslu fil muamalati al-ibahah. Hukum asalnya muamalah itu adalah boleh. Hatta yadullat dalil ala tahrimiha. Hukum asalnya muamalah itu boleh hingga ada dalil yang melarangnya. Jadi selama tidak ada dalil yang melarang, selama itu pula maka itu boleh. Nah, dalam konteks muamalah itu larangan itu terjadi pertama kalau mengandung maisir, unsur perjudian, spekulasinya terlalu tinggi, itu tidak boleh. Yang kedua kalau mengandung gharar. Gharar itu majhulul aqibah, gak jelas jeluntrungnya, gak jelas ujungnya, gak jelas kesudahannya, itu namanya gharar. Kemudian yang ketiga tidak mengandung unsur riba, dan yang keempat tidak mengandung unsur kebatilan. Karena segala yang batil itulah asarofil hukmi. Al-butlanu la athara fil hukmi. Sesuatu yang batal itu tidak punya dampak hukum, tidak punya implikasi hukum. Sehingga kalau itu berkaitan dengan pemindahan hak, tentu tidak sah pemindahan haknya itu. Makanya dalam hal ini pedomannya itu, ini berlaku sepanjang zaman nanti itu. Nah, di dalam masalah ibadah pun itu ternyata ya juga ada ijtihadinya juga. Aturan-aturan dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, terutama di hadis dan di fikih-fikih klasik kita, itu lebih banyak bicara tentang waktu sholat di wilayah khatul istiwa, di wilayah yang notabene adalah tempat di mana matahari itu lewat, itu khatul istiwa. Makanya waktu sholat kayak kita ini yang notabene tinggal di negara yang dilalui oleh khatul istiwa, ya waktunya normal-normal aja. Tapi ketika kita berada di negeri-negeri tertentu di mana malamnya bisa sangat panjang sekali, atau di balik siangnya bisa sangat panjang sekali, ini aturan fikihnya harus dibahas ini, terutama mengenai waktu sholat, termasuk dengan hubungannya dengan puasa nanti. Ini bagaimana ini fikihnya? Nah, sila muncul ijtihad para ulama, dan itu ada patokan-patokannya. Ada patokan-patokannya, dan patokan-patokan itulah yang membuat Islam itu ya dimanapun berada itu bisa tetap dipakai, tetap bisa diamalkan, karena memang dasar dalam keberagamaan itu sudah, pedomannya itu sudah lengkap, kira-kira gitu. Itu seperti itu.
Allahu Akbar. Dan kalau kemudian kita bicara Islam, kalau kita bicara syumuliyatul Islam, orang bicara Islam pasti dia juga akan bicara politik, dia akan juga bicara ekonomi, dia juga akan bicara tentang mungkin militer, dia juga akan bicara tentang yang lain-lain tadi, yang macam-macam. Di samping yang utama akidah, akhlak, syariah, itu pasti kita bahas. Makanya orang tidak boleh anti politik, itu tidak boleh. Di samping politik itu nggak bisa pakai anti, karena politik itu mudzakkar, harusnya anta politik gitu. Kalau anti kan kamu perempuan. Jadi nggak bisa kita anti politik karena politik itu mudzakkar. Kan sudah belajar nahwu kan ya. Jadi yang dipakai domirnya bukan bukan anti tapi anta politik, bukan anti politik. Cuman harus sadar diri ketika kita hendak berbicara soal fun tertentu tadi itu. Jadi jangan tidak tahu diri, karena kalau tidak tahu diri nanti bicara nanti ngawur gitu. Karena al-ilmu qabla al-qawli wal amal, itu dalam Sahih Bukhari ada bab tentang al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan bertindak, itu ilmu, harus berilmu terlebih dahulu. Makanya ketika suatu saat ada orang yang bertanya ke saya misalnya tentang, dari dulu saya ngaji sama ustadz itu kok ngajinya tentang fikih, hadis, tafsir, kata dia gitu. Coba dong ustadz bicara tentang berita terkini berkaitan dengan perkembangan politik, tentang KPK kah, tentang apakah, kata dia gitu. Saya bilang sama beliau, kalau Bapak minta materi-materi yang dimaksud, jangan ngundang saya bilang gitu. Saya bukan tidak mau Pak, saya tidak bisa, saya bilang gitu. Saya ulang bukan anti politik, bukan. Saya bukan ahlinya, saya bilang gitu. Mending Bapak undang teman-teman ustadz yang memang ngerti politik, saya bilang gitu. Bahkan kalau perlu dia praktisi politik, saya bilang gitu. Undang Pak, jangan saya bilang. Kenapa? Karena nanti kalau saya ngomong, sementara saya tidak punya data yang cukup, nanti saya cuman gedabrus. What is the meaning of gedabrus? Yes. Yes, pokok mangap aja. Itu malah gak karu-karuan nanti. Makanya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Itu seperti itu. Nah, sama dengan ketika suatu saat ada orang minta saya bicara tentang Ahmadiyah misalnya. Ya saya punya kesimpulan tentang Ahmadiyah, cuman kan saya punya kawan yang dia punya riset tentang Ahmadiyah. Saya bilang jangan saya, mungkin ada teman saya teman saya itu orang lapangan, dia tahu betul tentang bagaimana Ahmadiyah karena dia riset tentang itu. Saya bilang undang beliau saja, saya bilang. Itu namanya kita menyerahkan kepada ahlinya. Karena idza wushidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris saah. Kalau diserahkan urusan tidak pada ahlinya, itu bagian dari menyia-nyiakan amanah. Makanya fantadiris saah, tunggu saja masa kehancurannya. Makanya saya ulang sekali lagi, kalau kita bicara Islam, memang syumuliyatul Islam itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Dan kalau kita dituntut untuk bicara di situ, maka kita harus punya kapabilitas, punya kafaah, punya kemampuan untuk di bidang itu, baru silakan bicara. Kalau tidak, harus tahu diri. Takutnya nanti tadi ngomongnya ngawur. Karena al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Itu seperti itu. Kalau di bidang i'tiqad, di sini dikutip firman Allah dalam Al-Quran, antara lain di surah Al-Baqarah ayat 255. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Al-Baqarah 255 ayat kursi. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ayat kursi ini menariknya itu didahului dengan pernyataan tauhid tentang Allahu la ilaha illahu huwal hayyul qayyum. Allah yang maha hidup, yang maha mengurusi hamba-hambanya. Tauhid. Setelah itu bicara tentang maha kuasanya Allah dalam memelihara alam semesta ini, dipuncai dengan pernyataan wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan Allah tidak merasa lelah mengatur, menjaga, mengatur, mengelola, menjaga alam semesta ini, melihat alam semesta ini. Allah nggak ada capeknya. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Itu seolah-olah Allah mau bilang gini, ngatur alam semesta, langit dan bumi, itu saja Allah nggak capek, alias enteng bagi Allah. Apalagi kalau cuma ngatur nasib kamu, rizki kamu, masa depan kamu, anak kamu, pasangan kamu, rumah tangga kamu, kira-kira gitu. Itu tauhidnya itu. Makanya kan kalau kita bicara masalah tauhid atau akidah ini menjadi sangat penting, karena orang itu dalam keberagamaannya kalau tidak berakidah dengan baik dan benar dan tidak mau belajar akidah dengan baik dan benar, itu rapuh. Kalau Al-Qur'annya membahasakan di surah Al-Ankabut ayat 41 itu rapuh serapuh rumah laba-laba. Jadi orang itu kalau nggak belajar tauhid, tidak belajar akidah dengan baik dan benar, tidak berakidah, tidak bertauhid dengan baik dan benar, praktik keberagamaannya itu rapuh. Kalau bahasa Al-Quran itu, saya ulang di Al-Ankabut ayat 41 itu rapuh serapuh rumah laba-laba. Wa in auhanal buyuti la baitul ankabut ittakhadat baita. Karena siapapun yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, sebagai penjaga, sebagai sandaran, selain Allah itu rapuh gitu loh. Selain Allah itu rapuh serapuh rumah laba-laba. Itu prinsipnya itu. Jadi selain Allah itu rapuh serapuh rumah laba-laba. Wa in auhanal buyuti la baitul ankabut ittakhadat baita. Saya sering contohkan di sini misalnya. Ketika seseorang, ini contoh betapa rapuh serapuh rumah laba-laba. Ada orang itu mau silaturahim ke rumah besan misalnya. Mau silaturahim ke rumah mertua misalnya. Mau berangkat ketiban cicak. Oh, ini apes ini. Udah nggak jadi. Nah, apa namanya itu kalau di ilmu akidah namanya itu? Tatoyur, beranggapan buruk terhadap pertanda yang Allah buat. Itu kalau dalam satu riwayat Nabi menjelaskan kalau ada orang nggak jadi berbuat baik gara-gara tatoyur itu bisa syirik bahkan. Jadi kalau ada orang nggak jadi berbuat baik gara-gara tatoyur itu namanya apa? Syirik. Kalau orang yang sudah belajar tauhid, belajar akidah, apa jawabannya? Ketiban cicak, Bismillah, barokah, insyaallah, wis jalan. Kenapa begitu? Karena ini kita mau silaturahim kok. Kata Nabi, kalau orang silaturahim itu dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Udah bismillah jalan. Nah, itu namanya apa? Orang bisa belajar i'tiqad atau akidah tauhid itu gitu, bismillah jalan. Sering saya contohkan juga misalnya ada saudara kita datang ke kita, Mas, Mbak Yu atau Yukaji, aku pinjem rumahmu yo untuk nerima lamaran anakku. Mergo karena rumahku itu masuk gang. Kasihan nanti besanku rombongannya repot yo masuk yang gang. Wis aku pinjem omahmu yo.
Terus ketika kita mau minjemin, ada tetangga ngomong, misalnya ini, anakmu belum nikah loh, kok kamu terima lamaran anak orang? Nanti anakmu gak payu rabi, ndak laku-laku anakmu nanti gitu. Ada begitu ya. Kalau kita terpengaruh, akhirnya kita nggak jadi nolong. Berarti meninggalkan kebaikan karena tatayur itu dalam satu riwayat syirik gitu. Kalau yang sudah ngaji akidah, ngaji tauhid, apa jawabannya? Oh enggak, saya mau nolong orang kok, saya mau nolong saudara saya kok. Kata Nabi saya, Muhammad SAW, orang kalau nolong orang lain, orang kalau nolong saudaranya ditolong oleh Allah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu mau membantu saudaranya. Kalau kata Nabi saya, satu kebaikan akan dibalas dengan kebaikan yang serupa kali 10. Jadi insya Allah dengan saya bantu orang lain nikah ini, insya Allah nanti anak saya dibantu untuk mudah nikah nanti insya Allah. Nah itu bisa dipahami nggak? Nah itu namanya pakai etikot keyakinan namanya. Karena udah ngaji tauhid, tidak gampang goyah. Allah Akbar. Mau belanja di mall hari ini atau belanja di pasar ini diskon terakhir besar-besaran. Mau belanja, ojo saiki, jangan sekarang belanjanya. Kenapa? Masih wage. Nah, nanti kalau wage ini cepat rusak katanya. Wage itu age-age, cepat rusak katanya barang itu. Nanti nunggu paing. Kalau paing itu pahit itu barangnya awet. Tapi kalau pedagang senangnya malah wage, bendang entek. Aslinya itu dulu janjian ketemuan di pasar aslinya dulu itu. Enggak tahu sejak kapan tiba-tiba kok dikait-kaitkan itu saya nggak ngerti. Nah itu kalau orang yang sudah ngaji kan nggak gitu. Wah surah Bismillah, pokoknya Bismillah insya Allah barokah. Pokoknya Bismillah insya Allah barokah. Itu aja. Itu namanya itu baru hal-hal yang sepele. Dan berapa banyak orang karena lemahnya akidah itu pensiunnya 2 tahun lagi, stresnya dari sekarang itu ya ada. Jadi pensiunnya masih 2 tahun lagi, stresnya dari sekarang itu ya sudah ada. Tapi kalau kita bicara akidah, belum tentu kan usianya sampai usia pensiun kan. Itu satu dulu. Dan beberapa yang pensiun kan baik-baik saja. Iya. Tanyakan sama Ibu Umi Laili itu. Ya kan Pak. Kan suami beliau kan walaupun pensiun baik-baik saja. Alhamdulillah Masya Allah. Allahu Akbar. Karena ada yang pensiun masuk lagi. Suaminya Bu Emi Pak Hendra itu. Tetap lagi. Berhenti masuk lagi. Biasa itu. Apa artinya ini? Ya, mau pensiun mau nggak pensiun yang menjamin rezeki itu siapa? Allah. Apa terus kalau pensiun yang ngasih rezeki itu beda gitu? Enggak, tetap Allah. Makanya orang itu kalau bersandar, bergantung, berharap hanya kepada Allah, wis full tawakal. Allah janji kok, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Udah percaya. Tapi harus yakin. Karena kalau nggak yakin percuma. Wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi. Kalau nggak yakin nggak bermanfaat. Makanya dalam Islam itu ada rumus di mana ketika seseorang itu bertawakal hanya kepada Allah, dia dijamin oleh Allah. Bahkan tadi penetralisir tawakal itu kalau jenengan buka dalam hadis-hadis tentang tatayur, itu penetralisirnya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu penetralisirnya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu penetralisirnya itu. Dan Nabi lebih suka al-fa'al. Apa al-fa'al itu? Optimis. Al-fa'al itu optimis. Tadi orang bilang celaka, kita ngomong bismillah barokah insyaallah. Ayo bismillah barokah insyaallah. Bismillah baik insyaallah, bismillah. Itu. Nah, tapi harus yakin. Kalau nggak yakin, ya tadi Allah tidak ada manfaatnya. Yang kedua, akhlaqi, al-akhlaqi. Islam ini adalah merupakan agama yang merupakan pedoman yang mengandung unsur akhlak. Pedoman hidup yang di dalamnya mencakup masalah
al-akhlaq al-karimah, budi pekerti yang baik. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, misalnya di surah Al-A'raf. Di sini disebutkan di buku ini Al-A'raf ayat 96. Ayat 96 Allah berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Di ayat ini dikatakan, andaikan mereka itu mau beriman dan bertakwa, niscaya akan kami bukakan dari arah atas dan bawah aneka kebaikan-kebaikan. Barokah itu kebaikan. Sayangnya mereka mendustakan. Mendustakan itulah buruknya akhlak itu namanya. Diberi nikmat tidak bersyukur. Tidak bersyukur berarti kufur. Kufur itu bagian dari akhlak yang tercela dalam hal ini. Tapi baik, mari kita lihat sisi akhlak mahmudahnya atas jaminan dalam ayat ini apa? Sebagian para ulama ketika membahas ayat ini menariknya gini ya. Andaikan satu penduduk negeri itu beriman. Biasanya dalam Al-Quran kalau beriman itu ada kata-kata amanu billah, amana billah. Ini nggak pakai billah. Sebagian ulama menjelaskan kata amanu yang berdiri sendiri tanpa billah, ini maknanya adalah confident, percaya diri artinya. Kalau amanah billah kan percaya kepada Allah. Kalau ini enggak percaya diri, confident maksudnya. Itu di antara maknanya. Kemudian yang kedua, wattaqau, dan bertakwa. Ittaqau itu biasanya ittaqau rabbahum kalau di Al-Qur'an itu. Bertakwa kepada Tuhan mereka. Ini kok enggak ada kata bertakwa pada Tuhan mereka. Tapi berdiri sendiri ittaqau. Sebagian para ulama menjelaskan ittaqau di sini maknanya kerja keras. Makanya kalau kita cermati teks ayat ini, kalau kita tadaburi maksudnya, maka siapapun penduduk negeri yang masyarakatnya confident, percaya diri dan mau bekerja keras, Allah akan buka aneka kebaikan dari arah atas dan arah bawah secara duniawi ya, secara duniawi. Maka di negeri-negeri di mana penduduknya percaya diri dan mau bekerja keras, mau bekerja dengan sungguh-sungguh, secara kasat mata zahir Allah buka aneka kejayaan-kejayaan di negeri itu. Maka kalau jenengan lihat di negara-negara yang katanya maju itu penduduknya rata-rata bekerja keras, percaya diri, itu di antaranya. Maaf, walaupun mereka mungkin kafir. Tapi ingat, ada lanjutannya tadi. Kalau dia tidak bersyukur dengan nikmat itu, atau malah mendustakan ayat Allah, apalagi berbuat kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, apalagi terus kafir kepada Allah, Allah sudah siapkan kehancuran dalam ayat ini. Maka hari ini kita melihat bagaimana negara-negara yang katanya maju itu kan terlilit masalah yang sangat luar biasa sebenarnya. Makanya Amerika itu katanya, saya tidak tahu betul apa tidak, itu tidak hanya mengalami krisis, tidak hanya mengalami resesi, bahkan mengalami kontraksi. Katanya begitu, nggak tahu betul apa enggak itu. Kalau krisis itu kita punya tabungan, hampir mau pakai tabungan itu krisis, Pak. Kalau resesi itu udah pakai tabungan kita, Pak. Kalau kontraksi itu utang kono utang kene, Pak. Utangnya ya ngomong ya untungnya dolar itu sayyidul fulus gitu aja. Kalau nggak sayyidul fulus, dolar itu mungkin Amerika itu sudah gulung tikar, itu seperti itu. Tapi saya bukan ahli ekonomi, nanti nanya sama pakar-pakar ekonomi lah. Ya. Bahkan negara-negara di Eropa itu tidak semuanya baik-baik saja. Kemarin saya ketemu dengan lulusan S3 Belanda, dia baru pulang dari Belanda, dia bilang, Mas,
kaum beragama itu sangat membantu negara. Dia bilang gitu. Kok bisa begitu? Ini sekarang kan Belanda lagi nggak baik-baik saja ini mas. Walaupun kemarin sempat euro naik lagi katanya. Itu negara sekarang lagi nggak baik-baik saja. Itu mas, orang-orang di Belanda yang tidak beragama itu menjadi beban negara itu mas. Kalau di Indonesia kan masyarakat beragamanya itu sangat membantu mereka itu dengan tidak berbuat sesuatu yang bla 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 bla. Dia ceritakan. Jadi menurut riset beliau itu kaum beragama itu sangat membantu negara. Ya paling enggak dengan konsep sabarnya. Itu seperti itu. Tapi itu kenyataan. Jadi jangan dikira yang tampak megah dan maju di luar sana itu betul-betul maju. Sebagian mereka justru sedang diambang kehancuran. Jepang yang katanya kayak gitu ya ketar-ketir sekarang kan dengan kondisinya macam-macam. Dan seterusnya itu. Tapi prinsipnya karena ini ada dalam Al-Quran, Muslimin sudah membuktikan ini berabad-abad. Kejayaan Islam itu berabad-abad. Mulai dari Daulah Bani, mulai dari para khalifahnya Rasulullah Muhammad SAW hingga daulah-daulah yang ada setelahnya itu terakhir Turki Utsmani itu. Dan Islam sudah membuktikan kejayaannya berabad-abad dengan berpegang pada ayat ini diantaranya. Cuma kalau muslimin tidak hanya percaya diri, tapi mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang utama. Sandarannya kepada, makanya orang itu kalau bersandar kepada Allah itu sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Makanya saya pernah dapat cerita kenapa dalam kasus-kasus penculikan, pembebasan sandera oleh PBB ketika menggerakkan tentara-tentara dari negara-negara luar itu sering gagal. Tapi kalau TNI yang turun kenapa sering berhasil? Dalam banyak pembebasan sandera itu seringnya berhasil tuh TNI yang berhasil membebaskan sandera dalam kasus dunia internasional itu. Kenapa coba? Tentara-tentara di luar Indonesia itu mereka berhitung. Ketika ada sandera mereka hitung, tidak mungkin mereka mundur. Kalau TNI itu begitu nggak mungkin, sesama temannya ngomong, piye kira? Iya gak mungkin. Terus siapa? Ya saya, ayo Bismillah ya. Ayo Bismillah ya menang ya bismillah. Itu menurut cerita teman-teman kenapa dalam banyak kasus pembebasan sandera itu TNI terlibat mesti berhasil. Karena ketika semua mundur TNI itu ya masuk, tetap maju. Ya Pak, Bismillah. Nah, Bismillahnya itu yang membuat. Nah, itu kan akidah, i'tiqad itu namanya. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, dalam hal ini kalau muslimin tentu tidak hanya sekedar percaya diri, tapi lebih dari itu percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak hanya bertakwa dalam pengertian bekerja keras secara zahir, tapi secara batin ada kerja keras untuk taat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini secara umum kata kunci keberhasilannya, percaya diri. Kalau seorang muslim dilangitkan terutama percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kerja keras dalam kesungguhan zahir dan kesungguhan batin namanya takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti itu. Kemudian as-suluki dalam hal tingkah laku. Suluk itu sebenarnya dalan ya. Lelaku menuju kepada Allah itu suluk sebenarnya berkaitan dengan tingkah laku. Ini Allah berfirman di sini dikutipkan dalam surah Al-Baqarah ayat 138. Al-Baqarah ayat 138. Allah berfirman, "A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun." Celupan Allah, sibghah Allah. Siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. Orang itu kalau sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia akan mencelupkan dirinya dalam celupan Allah. Seutuh-utuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaku dia berislam. Itu namanya sibghatullah. Jadi siapapun yang menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia akan mencelupkan dirinya seutuh-utuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, seluruhnya dalam celupan Allah. Jenengan kalau dicelupkan dalam celupan warna merah misalnya sekujur tubuh, begitu pula kan seluruhnya merah.
Marah seorang muslim itu ketika dia sudah menyatakan nyemplung dalam Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka seluruhnya konsepnya harus Islam. Pertimbangannya harus ini dalam pandangan Allah boleh apa tidak. Ini Allah ridho apa tidak. Ini dalam pandangan Allah berpahala atau berdosa. Ini terus begitu dalam segala hal. Dalam segala hal. Makanya mau ngomong ini Allah ridho apa tidak. Mau nulis status Allah ridho apa tidak. Mau buka bisnis ini Allah ridho apa tidak. Mau kemana saja langkah kita pertimbangannya Allah ridho atau tidak. Kalau selalu begitu yang kita lakukan, insya Allah dan semoga ya kita termasuk yang Allah ridho kepada kita. Amin. Allahumma amin. Insya Allah. Itu as-suluki namanya. Kemudian berikutnya asy'uri berkaitan dengan perasaan. Di sini dikutip antara lain firman Allah dalam Al-Qur'an di surah ke-30, surah Ar-Rum. Ayatnya ayat 30. Surah ke-30 ayatnya ayat 30. Allah berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Di sini kalau kita kaitkan dengan fitrah, manusia itu memiliki fitrah, ala fitratil Islam. Syu'ur itu sebenarnya sesuatu yang membuat kita harus selalu merasa ingat kepada Allah, itu syu'ur namanya. Maka istilah syiar, kalau kita bicara syiar itu bukan siaran itu ya. Ini syiar Islam, siaran Islam bukan. Syiar itu dari syu'ur yang berarti membuat orang itu ingat kepada Allah. Nah, fitrahnya manusia itu harusnya selalu ingat kepada Allah. Makanya masjid misalnya ini sebagai syiarnya Allah, harusnya kalau orang melihat masjid orang ingat Allah. Kalau ada orang lihat masjid sibuk foto sana foto sini, itu masjid kehilangan esensinya berarti. Dan itu tanda kiamat itu. Di antara tanda kiamat nanti orang bermegah-megahan di dalam pembangunan masjid. Sehingga begitu masuk masjid orang mikirnya bukan ibadah. Mikirnya cari spot-spot foto yang bisa untuk difoto. Dan itu ada beberapa masjid yang begitu. Insya Allah di sini buatan mau foto di mana ini. Ingat. Jadi masjid itu. Nah, muslimin kita semua juga bisa menjadi syiar-syiarnya Allah. Cara bagaimana? Tunjukkan akhlak Islami kita. Agar begitu orang melihat kita, dia mendapatkan petunjuk tentang betapa indahnya Islam, betapa baiknya ajaran-ajaran dalam Islam. Bahkan mudah-mudahan ketika orang melihat kita, dia ingat Allah. Tapi ingat Allah karena kebaikan, bukan ingat Allah karena kita duablek. Kan ada orang itu saking duableknya, orang lihat dia ingat Allah, tapi ingatnya astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini enggak maksudnya karena kita melihat indahnya Islam, indahnya agama Islam, sehingga orang ingat akan Allah. Bahkan semoga, dan ini menjadi doa saya setiap hari di akhir kajian, semoga Allah berikan hidayah kepada siapapun yang melihat kita, karena dia melihat keindahan Islam dan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo, Pak. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Oke. Itu ada kontingen yang ada air
airnya gitu ya. Ya, terus. Itu di air tertentu itu dibuat lama. Yang pilih juga ulang gitu ya. Setelah itu kalau dikatakan pilih karena mudah ya. Menjelaskan. Iya, bagus. Pertama gini dulu nggih. Saya mau bicara kearifan orang kita dulu ya. Orang kita dulu. Saya bicara kearifannya dulu. Tapi nanti kita timbang pakai syariat, enggak usah khawatir. Karena dalam Islam tradisi itu diterima selama sesuai dengan syariat. Ditolak kalau bertentangan dengan syariat. Para ulama berdalil kepada firman Allah di surah Al-A'raf ayat 199. Wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Perintah dengan uruf. Uruf itu tradisi dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Nah, nanti kalau di kajian usul fikih itu ada pembahasan, ada al-'ada as-salihah, al-'ada al-fasidah. Ada tradisi yang sesuai dengan syariat, ada tradisi yang bertentangan dengan syariat. Kita lihat ya. Saya ngomong orang kita dulu. Orang dulu itu, sependek yang saya ketahui, supaya sesuatu itu aman, tidak diganggu, itu dibilang wingit angker. Makanya ada istilah hutan larangan. Diceritakan, dibuatlah mitos-mitos, cerita-cerita yang serem-serem bahwa di hutan itu ada ini. Itu buto hijau tamono. Tujuannya apa coba? Supaya orang tidak merusak hutan itu. Itu dulu gitu ceritanya. Pohon-pohon besar yang besar-besar itu, yang notabene adalah menahan secara ilmiah yang menahan banyak air itu dikesankan angker, supaya orang tidak mengganggu pohon itu, termasuk menebangnya. Dulu itu begitu sebenarnya, tujuannya itu begitu. Adapun belakangan kok orang malah mengkeramatkannya, nah ini sih keliru nih, itu yang keliru. Makanya non sewu, walaupun mungkin yang melakukan tadi itu labelnya, mungkin lebih tepatnya bukan ulama kali ya, orang yang ditokohkan secara spiritual di situ, sehingga dipanggil kiai gitu. Walaupun tidak semua kiai begitu nih, tapi yang begitu memang ada. Kalau ulama pasti nggak gitu Pak, insya Allah. Nah, itu mungkin non sewu. Itu yang nggak benar itu, ritualnya itu. Sebenarnya sikap orang dulu terkait dengan agar pohon itu terpelihara tidak ditebang karena sangat besar manfaatnya dengan izin Allah. Karena secara sunnatullah dia punya mekanisme kerja yang bermanfaat bagi masyarakat. Itu sebenarnya nggak ada masalah. Cuman kelanjutannya mengadakan ritual tertentu untuk mengkeramatkan makhluk itu yang menjadi salah sebenarnya. Maka itu yang harus diluruskan sebenarnya. Maka dalam konteks kekinian ada istilah hutan lindung. Jadi bukan hutan larangan tapi hutan lindung misalnya. Walaupun sekarang hutan lindungnya sudah jadi apa itu? Ya itulah pokoknya. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Tentu buatan bener nih. Kalau ada aksi pengkeramatan itu udah enggak bener itu. Tapi kalau kita bicara tentang upaya masyarakat menjaga hutannya dan pohonnya itu sah-sah mawon seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cuman jangan membuat cerita-cerita yang enggak benar juga. Mending dibuat aturan yang jelas. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin? Monggo. Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.